mengirim 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menanggapi dengan membaca Mazmur 23 secara bersabda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 7 ayat yang ke-9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan yang besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palang di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan yang ke-30. Tidak lama kemudian tibalah hari pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Paskah yang keempat ini mengambil tema yakin atau ragu. Sesering apa saudara dan saya itu ragu, atau dalam bahasa Jawanya kujat gajek. Iya ora apa iya. Timbang sana, timbang sini. Akhirnya kita menjadi seorang yang ragu. Maju tidak, mundur tidak, jalan di tempat. Apa yang menyebabkan kita seringkali ragu atau bimbang? Karena kita kurang percaya atau kita kurang beriman. Yang membuat kita menjadi seorang yang akhirnya ragu, orang yang bimbang, orang yang seringnya kujat gajek. Dalam kitab Wahyu digambarkan situasi batin yang seperti ini seperti halnya suam-suam kuku. Panas ora, adem ora, hangat-hangat. Kalau dalam masakan itu ampas, hambar. Masakan kalau hambar itu nggak enak, nggak enak. Orang kalau suam-suam kuku itu juga nggak enak. Maju enggak, mundur enggak, diam di tempat. Ditanya kalau ada masalah, bingung. Mau enggak putuskan sekarang, bingung. Karena apa? Memang orang ini adalah tipikal orang yang kurang percaya. Seringnya kojak gajek.
nggak bisa ambil keputusan. Ya karena orangnya kurang percaya. Dalam bahasa Alkitab orang seperti ini orang kurang beriman. Kitab Wahyu malah lebih keras lagi. Orang yang suam-suam kuku ini digambarkan dalam kitab suci. Dia akan dimuntahkan. Karena nanggung Bapak Ibu. Apa orang yang elek orang nanggung. Kristen KTP ini tapi kok beda kelakuannya nanggung. Mulai tadi preman-preman sisan gitu loh Bapak Ibu. Jangan nanggung, dimuntahkan. Karena Allah tidak suka dengan orang yang ampang rasanya. Orang yang peragu, kurang beriman. Sudah mendengarkan firman Tuhan bertahun-tahun menjadi seorang yang Kristen, masih saja menjadi orang yang ragu. Anak-anak, remaja, pemuda zaman sekarang ini seringkali saya lihat anak-anak yang ragu. Ketika ditanya, kamu besok mau jadi apa? Bingung. Ragu akan apa yang ia yakini. Ragu atas apa yang ia miliki. Akhirnya ketika ditanya, sulit untuk memberi sebuah kepastian. Sulit memberi sebuah keputusan. Saya mau ke sini, saya mau jalan seperti ini, saya mau besok seperti ini. Nah, ini orang yang punya keyakinan. Tapi kalau orang itu peragu, lebih banyak mengalami kekecewaan. Dan pada akhirnya orang ini akan lebih banyak menyesali atas apa yang sudah ia putuskan. Kenapa ya kemarin saya nggak ambil aja lauknya gitu ya. Wingi mangan-mangan enak, aku isin harus jipo pupune itik ingkungnya. Pulang sampai di rumah kecewa, menyesal, ragu-ragu. Kenapa ya kemarin saya nggak ambil kesempatan itu? Coba kalau aku ambil, aduh pasti. Orang yang ragu adalah orang yang akan selalu kecewa dan menyesali atas apa yang ia sudah putuskan. Dan seringkali yang terjadi bukan berubah, tapi justru nyaman dengan keadaannya. Udah begitu nggak mau berubah menjadi orang yang punya keyakinan, malah terus-terusan menjadi orang yang ragu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 teks yang kita baca. Yang pertama, bacaan yang menarik adalah kisah Tabita. Saya mengambil nama yayasan Tabita Kasih itu juga terinspirasi oleh nama ini. Tabita, Dorcas dalam bahasa Yunaninya. Di sana dijelaskan siapakah Tabita itu. Seorang perempuan yang baik hatinya. Seorang perempuan yang baik hatinya. Ia yang kaya. Ia yang memiliki kemurahan hati. Ia yang selalu mendermakan apa yang ia miliki untuk orang-orang miskin. Inilah sepenggal kisah seorang Tabita. Kebaikan Tabita itu luar biasa. Buktinya apa? Buktinya apa? Terbukti ketika Tabita itu meninggal, banyak orang
nangis, sedih, kehilangan sosok Tabita. Bahkan semua orang menunjukkan kepada Petrus, ini loh hasil karyanya Tabita. Ini loh kebaikannya Tabita. Semua orang kehilangan sosok Tabita. Disebutkan Tabita itu adalah murid Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Maka ia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi sesamanya. Mendermakan apa yang jadi miliknya. Untuk dapat dinikmati oleh orang-orang yang susah. Orang-orang yang miskin. Itu Tabita. Luar biasa. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi. Ketika orang-orang bersedih, orang-orang merasa kehilangan sosok Tabita, Allah mengutus Petrus. Allah menyatakan karyanya yang besar. Tabita dibangunkan dari kematiannya. Semua orang menjadi percaya pada Tuhan. Semua orang meyakini bahwa dalam menjalani hidup beriman itu perlu sebuah penerapan yang konkret, aplikasi yang nyata. Bukan sekedar tertempel dalam KTP Kristen, tapi itu muncul dalam perbuatannya. Menjadi seorang yang baik bagi semua orang, sehingga orang banyak yang masuk menjadi murid-murid Tuhan. Hidupnya diselamatkan. Allah berpihak kepada orang-orang yang mau hidup benar matanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Tabita dibangunkan dari kematiannya. Semua orang melihat kasih Tuhan. Dalam Mazmur 23, orang yang hidup benar dan beriman sungguh pasti Tuhan tolong. Dalam keadaan apapun. Mazmur 23 itu kan nyanyian, pujian, syukur seorang Daud. Bukan karena Daud itu menjalani kehidupannya itu enak, nyaman. Tapi ini pengalaman Daud ketika ia diburu-buru sama Saul, di padang, di gua, dimanapun. Nyata Tuhan itu seperti gembala. Mengapa demikian? Karena Daud ini seorang gembala. Ia selalu merawat domba-dombanya. Ia menjaga, melindungi. Ketika Daud sendiri mengalami kesusahan dan kesulitan yang besar, Daud menyaksikan karya Tuhan. Tuhan itu gembala yang baik. Tuhan itu menolong. Dalam keadaan susah, sukar, sulit, dalam penderitaan sekalipun, Tuhan itu yang melindungi, Tuhan itu yang merawat, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, bahkan menyertai perjalanan hidup seorang Daud. Itulah kesaksian seorang Daud. Mengapa Daud menyaksikan hal yang demikian? Karena Daud punya hubungan, relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi inilah yang digambarkan oleh Daud seperti halnya gembala dan domba.
punya kedekatan, punya hubungan yang harmonis. Domba-domba yang baik, domba-domba yang paham, domba-domba yang mengerti mana yang baik, mana yang sesuai. Maka domba-domba ini akan dipelihara, dirawat, dilindungi, disertai senantiasa oleh gembala agung, yaitu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman yang dengan sungguh-sungguh mempraktekkan hidup berimannya dalam kehidupan keseharian, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang mampu menjadi berkat bagi semua orang. Allah telah menyediakan upahnya. Digambarkan dalam kitab Wahyu 7, Wahyu 9 ayat berapa tadi Bapak? 9 ayat 7 ayat 9 sampai 17. Digambarkan di sana siapakah mereka yang berjubah putih? Siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan besar. Mereka adalah orang-orang yang sudah mencuci jubah mereka menjadi putih bersih di dalam darah anak domba. Mereka yang hidup akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka yang akan menerima mahkota kemuliaan, hidup bersama Tuhan di dalam surga yang mulia. Allah sebagai hakim, Allah adil. Semua orang benar yang hidup susah menderita karena ikut Tuhan di tengah dunia ini yang keras, yang sulit, penuh tantangan, penuh cobaan, penuh godaan. Siapapun mereka yang lolos, yang lulus ujian, siapapun mereka yang lolos, mereka lulus ujian di tengah kerasnya kehidupan ini. Meskipun lingkungannya itu buruk, tetapi ia tetap tampil menjadi pribadi yang baik. Ketika lingkungan kantornya suka suap, suka korup, suka tipu-tipu, tapi ia tampil menjadi orang yang bersih hatinya. Meskipun ditekan sini sana, pangkatnya nggak dinaik-naikkan, jabatannya dia halang-halangi, dia mengalami banyak penderitaan dan dia lulus. Firman Tuhan katakan orang-orang ini yang akan dibela oleh hakim yang adil. Mereka yang sudah keluar dari kesusahan besar, mereka yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menjadi pribadi yang baik itu mungkin kata dunia rugi. Ya toh Bapak Ibu, rugi. Nek ora edan ora kumanan gitu ya Bapak Ibu. Yang mendengedan menento kecipratan rezeki gitu ya. Mungkin bagi dunia seperti itu, tapi bagi anak-anak Tuhan tampil tetap bersih, tetap baik adalah keuntungan. Karena Tuhan akan menerima mereka masuk dalam kerajaannya yang kudus. Orang-orang yang sungguh beriman, bukan orang-orang yang ragu,
bukan orang-orang yang kurang beriman. Lalu siapakah mereka yang disebutkan orang-orang yang kurang beriman? Injil Yohanes menjelaskan siapakah mereka. Orang-orang Farisi. Orang Farisi itu pandai ngomong. Kitab suci, pinter gitu ya Bapak. Masalah aturan, wah hafal gitu ya. Itu Farisi. Tapi penerapannya itu nol betul gitu ya Bapak. Kristennya mau jargoni, omong doang, KTP netok. Tapi kelakuannya hanya sama aja sama orang dunia gitu ya. Itulah orang Farisi, orang yang kurang beriman. Maka mereka menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Berapa lama lagi engkau membuat kami bimbang? Kurang percaya. Lalu Tuhan mengatakan, mengapa engkau masih kurang percaya? Berulang kali Tuhan Yesus menyatakan, tetap saja mereka mengeraskan hatinya. Tetap saja mereka sulit menerima. Maka Tuhan Yesus menggambarkan siapakah mereka? Mereka itu bukan milik kepunyaan Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mengenal suara gembalanya. Mereka tidak peka terhadap suara sang gembala. Yesus menegaskan, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku pun mengenal domba-dombaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakin atau ragu? Apa yang Bapak Ibu mau putuskan dalam menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan? Kurang apa lagi Tuhan yang baik dalam kehidupan kita? Tetapi mengapa masih banyak kita yang ragu, hidup tidak beriman, hidup masih kurang percaya? Kurang apa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Mengapa kita masih kurang bersyukur? Kurang apa lagi Tuhan itu baik? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah melalui firman Tuhan hari ini. Jadilah pribadi seperti Tabita, pribadi yang beriman, menjalani kehidupannya menjadi pribadi perempuan yang baik, perempuan yang menyenangkan hati Tuhan dan disenangi oleh semua orang. Orang yang dekat dengan dia senang. Jangan jadi orang Kristen itu malah kalau didekati orang lain, malah orang lain itu malah cedak kayak setengah nesunan. Orang Kristen kok kayak gitu ya. Cedak karo kae. Kayak mosinan, mutuman, ciketan. Dia mau sidik, langsung besuk. Orang melihat, langsung takut gitu ya. Jadilah seperti Tabita. Dimanapun ia berada, ia tampil baik, disenangi oleh semua orang. Disenangi oleh semua orang. Sungguh luar biasanya apabila jemaat Tuhan seperti itu. Dimanapun ia berada, ia tampil baik, tampil cemerlang, tampil bersinar. Tingkah lakunya, tutur katanya manis didengar. Wah, enak Bapak. Pasti orang akan semakin yakin. Wong Kristen ini pancen main gitu ya Bapak. Wong Kristen ini jempolan. Neng diwae wae main. Wong Kristen jujur. Wong Kristen tanggung jawab. Wong Kristen penaan bicara rembugan gitu Bapak. Orang Kristen kalau diajak kerja sama itu top. Orang menjadi senang.
Itu menjadi cara kita ber-PI. PI itu bukan dengan bawa-bawa Alkitab, bawa-bawa kalung salib gitu loh. Lalu bilang, terimalah Yesus, kalau enggak kamu akan masuk neraka. Oh, enggak masuk. Zaman sekarang. Benar enggak? Oh, kamu orang kafir, kamu orang berdosa, oh enggak masuk. Zaman sekarang itu orang lihat prakteknya gimana. Ya tahu Bapak Ibu. Orang beragama prakteknya gimana? Keluarnya seperti apa? Outputnya baik atau enggak? Kampus bisa boleh biasa-biasa saja, tapi kalau outputnya jempolan, orang akan masuk ke sekolah tersebut. Benar nggak Bapak Ibu? Mau kuliahnya top, tapi kalau outputnya keluarnya itu nggak jelas, nggak cekok, orang ya wah ini orang malah madesu, masa depan suram gitu ya. Maka mari kita hidup beragama itu lebih yakin, lebih percaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu seperti halnya metal detektor gitu ya. Bapak Ibu, besok metal detektor, kalau yang muda-muda tahu, yang sepuh-sepuh metal detektor itu kalau kita masuk hotel itu ada satpam bawa alat itu buat ngeliti ini ada logam atau tidak. Kalau logam itu takutnya bom gitu ya. Tuhan itu seperti halnya metal detektor, peka sekali. Hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita Tuhan peka. Tuhan akan tanggulangi. Tuhan akan lindungi kita. Pagi, siang, malam Tuhan lindungi. Tuhan itu seperti CCTV. Mengawasi, mengamati detail lingkungan, keadaan hidup kita Tuhan amati, Tuhan awasi. Karena Dia itu gembala yang baik. Sejengkal langkah kita itu tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan yang akan berpihak pada orang-orang domba-domba milik kepunyaannya yang hidup setia, hidup benar untuk Tuhan. Tuhan akan menjadi gembala dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang peragu hanya akan menyesali kemudian harinya. Bahkan orang-orang peragu hidupnya tidak akan mudah mengalami berkat dari Tuhan. Maka jikalau kita beriman, kita sungguh menjadi orang yang baik. Baik hatinya, baik buktinya, baik tingkah lakunya, baik tutur katanya. Hidupnya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang beriman pasti Tuhan jaga, lindungi, rawat, pelihara setiap hari. Yakinlah akan hal itu. Amin. Kita masuk dalam suasana ini. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Mari jemaat kita naikkan syafaat kita. Dalam hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita atas keselamatan yang Tuhan telah berikan, kami datang merendahkan diri dan bersujud. Engkau Tuhan Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melepaskan kami berjalan seorang diri di tengah kerasnya arus kehidupan dunia ini. Engkau yang akan menuntut, mengayomi setiap kami, sehingga hari-hari yang kami lewati dalam tuntunan kuasa tangan-Mu. Kami ada saat ini bersama dengan keluarga dan saudara, juga oleh karena kasih dan karunia-Mu yang begitu besar. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian dan kemampuan kami ada saat ini. Namun itu semua karena Engkau yang setia, melawat, menuntun, dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami. Kami seringkali ragu dan bimbang dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami mudah sekali diombang-ambingkan oleh cobaan dan godaan. Kami terseret arus dunia ini, sehingga kami tidak mampu menampilkan jati diri kami, identitas kami sebagai domba-domba milik kepunyaan-Mu. Kami seringkali memilih jalan yang kami anggap benar dan baik, namun sesungguhnya itu jauh dari yang Engkau kehendaki. Buat kami saat ini ya Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang baik hati, yang penurut, sehingga hidup kami sungguh disukai oleh-Mu dan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya kesudahan dari semuanya itu, Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan yang kekal. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan menjadi gembala atas gereja-Mu yang akan menolong setiap kami, domba-domba-Mu. Ajar kami untuk hidup setia dan taat dalam melayani dan mengasihi-Mu dengan sepenuh hati. Buat kami menjadi tangan-Mu yang terulur dengan penuh kasih. Jadikan kami saksi-saksi yang sungguh taat, setia, sehingga gereja-Mu sungguh hidup dalam kebenaran dan kasih. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami jalani, Engkau berpihak kepada kami. Engkau yang akan membuat setiap rencana kami menjadi berhasil. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dengan mereka yang telah Kau tunjuk untuk menjadi pemimpin. Mampukan mereka menjadi pemimpin yang bijak, yang taat, dan yang baik. Kami percaya kehidupan bangsa dan negara kami selalu dalam perhatian-Mu. Kami serahkan anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikannya, baik yang mau masuk SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Mereka yang mencari jodoh, mereka yang mencari pekerjaan. Kiranya anak-anak kami
mereka dapat meraih apa yang mereka harapkan. Berkati pula orang tua kami dimanapun dan dalam keadaan apapun mereka saat ini. Dalam lemah dan keterbatasan mereka, kiranya hidup mereka tetap beriman dan hidup setia mengasihi Engkau Tuhan dan Gembala yang akan memelihara hati dan kehidupan orang tua kami satu persatu. Yang sakit akan Kau sembuhkan, mereka yang lemah akan Kau kuatkan, mereka yang merasa sepi Engkau akan hiburkan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi orang tua kami. Bapa, inilah hidup dan kehidupan kami. Kami percaya hari esok kami mampu meraih apa yang kami harapkan bersama dengan Engkau Gembala kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang telah kami nikmati, rezeki, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih untuk semuanya. Inilah hidup dan kehidupan kami. Inilah syafaat kami. Kami percaya Engkau telah mendengarkan. Engkau yang akan memberi yang terbaik untuk kami yang percaya. Amin. Bagi Tuhan.